salah satu desa yang ada di Kecamatan Taman Sari, berdiri sejak tahun 1947 yang saat ini telah mengalami banyak perubahan dari desa tertinggal hingga sekarang berubah menjadi desa yang maju. Memiliki luas 180,18 hektar, terdiri dari 12 rukun warga, 53 rukun tetangga, dan 3 dusun, yaitu Dusun 1, 2, dan 3. Berdasarkan data monografi desa pada tahun 2021, total penduduk desa mencapai 14.091 jiwa yang mayoritas beragama Muslim. Adapun yang menjadi primadona di desa Sernagali ini ialah dari sektor perindustrian, pertanian, dan berwirausaha. Yang menjadi sektor ekonomi adalah masyarakat desa Sernagali, di mana jumlah pengrajin sepatu sandal dan petani hampir 40% jumlah penduduk dari desa Sernagali itu tersendiri. Dalam sektor pertanian tradisional, para petani memanfaatkan lahan subur. Para petani pun mampu menghasilkan padi dan sayur-sayuran yang melimpah, yang kualitasnya sangat baik. Warga pun selalu berinovasi dalam bidang pertanian, seperti menanam sayur hidroponik, yang dimana banyak sekali keuntungan karena tanpa memakan banyak lahan dari tanah petani. Nah, kemudian ada pula usaha mikro kecil atau yang sering disebut dengan UMKM, seperti pembuatan makanan ringan, pengrajinan wayang golek, dan lain sebagainya. Dalam hal ini juga perlu kami sampaikan bahwasannya desa Sernagali ini dulu itu namanya bukan Sernagali pada tahun 1947. Itu dulu dibentuk namanya dengan Desa Kebandungan. Namun dengan seiringnya waktu kemudian ada proses peralihan jadi desa Sernagali yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor tersebut menjadi Provinsi Jawa Barat. Tentu ada harapan besar bagi desa dan melalui pemerintah desa, dan mudah-mudahan bukan saja hanya menjadi sebuah desa maju, tapi barangkali bisa menjadi sebuah desa mandiri, di mana dalam artian bisa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan dari semua sektor, baik itu dari jenis ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dari bidang kesehatan, dan daripada pendidikan juga itu sangatlah penting. Tentunya itu barangkali harapan kita semua ke depannya, bahwa desa Sernagali ini bisa menjadi salah satu desa termaju di Kecamatan Taman Sari. Nah, dan juga bisa menjadi salah satu desa mandiri dalam hal ini terkait dengan mendukung daripada program pemerintahan kabupaten. Untuk menunjang sumber daya manusia di desa Sernagali ini memiliki beberapa fasilitas pendidikan, di antaranya memiliki 5 PAUD, 2 TPA, 1 madrasah ibtidaiyah, 1 madrasah sanawiyah, 4 sekolah dasar, 3 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah kejuruan. Nah, yang masing-masing berguna dan fasilitasnya masih sangat layak untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Di desa Sernagali ini pun memiliki puskesmas yang bermanfaat nantinya untuk warga dan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian di desa Sernagali ini pun memiliki 14 posyandu yang tersebar di setiap rukun warga, yang dimana sangat bermanfaat terutama untuk ibu hamil, bayi, dan balita, agar dalam masa pertumbuhan anak-anak dapat terus terpantau sehingga mencegah terjadinya gizi buruk pada balita. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga desa Sernagali ini, pemerintah di Sernagali ini selalu mengedepankan keterbukaan informasi, transparansi, memberikan program pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini juga perlu saya sampaikan bahwa Sernagali ini dulu namanya bukan Sernagali. Tahun 1947 itu dulu dibentuk, ini namanya Desa Kebandungan. Namun seiring waktu kemudian ada proses
peralihan jadi desa Sirna Galih yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor termasuk Provinsi Jawa Barat. Tentu ada harapan besar bagi saya secara pribadi dan dari pemerintahan desa. Mudah-mudahan bukan saja hanya menjadi sebuah desa maju, tapi barangkali bisa menjadi sebuah desa yang mandiri. Dalam artian bisa memberdayakan masyarakatnya untuk meningkatkan dari semua sektor, baik itu dari jenis ekonomi kesejahteraan masyarakat, dari bidang kesehatan, dan daripada pendidikan juga itu sangatlah penting tentunya. Itu barangkali harapan kita semua ke depan bahwa Sirna Galih ini bisa menjadi salah satu desa termaju di Kecamatan Taman Sari dan juga bisa menjadi salah satu desa yang mandiri. Dalam hal ini terkait dengan mendukung daripada program pemerintah kabupaten ataupun pemerintah pusat. Diharapkan dengan adanya beberapa bentuk bantuan dari pemerintah baik pusat, daerah dan juga provinsi, harapan ini akan senantiasa dimanfaatkan semaksimal mungkin demi tercapainya desa mandiri. Alhamdulillah Neng, kita kalau wayang ini udah menembus ekspor Neng. Jadi ke mancanegara sebetulnya. Cuman dalam masa pandemi seperti sekarang ini tidak terlalu banyak, tapi tetap ada. Untuk kisaran harga kita tergantung kena bahan baku ya, kena bahan baku sama. Tapi di rata-rata di angka 400 per kodi. Wilayah misalnya Sirna Galih ini ya khusus ada paguyuban gitu seperti itu yang kita harapkan. Kalau saya juga dibantu untuk memasarkan seperti ini, insya Allah para pengrajin akan kembali eksis seperti dulu. Jelas harapan saya ke depan kita kembali eksis, keluar dari masalah seperti yang kita hadapi sekarang sama-sama, keluar dari itu yang harapannya nantinya akan menyembuhkan kembali usaha-usaha kecil seperti ini. Dan yang paling saya harapkan adalah bantuan ini. Bantuan itu tidak perlu selalu modal, tapi akses untuk sampai kayak ke menteri, ke Sandiaga Uno, itu akses seperti itu oleh paling tidak oleh pihak desa itu ada semacam diberikan akses ke arah sana lah paling.